Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita sampai hadis ke-81. Kemarin kita bisa tentang orang yang menguap harus tutup tangan. Sekarang terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi, hadis ini dari Uqbah bin Amr. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tamma fujurul 'abdi ma laka 'ainaihi fabaka bihima mata sya'a." Ketika telah sempurna kejahatan, fujurul 'abdi, ketika telah sempurna kejahatan dilakukan oleh seorang hamba, apa yang terjadi? Malaka 'ainaihi fabaka bihima mata sya'a. Maka dia punya kemampuan untuk membuat mata menangis itu, untuk membuat orang itu terpana dengan tangisannya, lalu ia kasihan. Kapan saja dia, kapan saja, fabaka bihima, maka ia bisa saja menangis, tapi tangisan buaya. Jadi kalau orang sudah amat maksiatnya, sudah levelnya tingkat dewa gitu, itu gampang gitu, mengelabui orang, bahkan sampai menangis dia, sanggup itu, sanggup melakukan bagaimana orang itu terpengaruh dengan dirinya, saking jahatnya, untuk tujuan buruknya ia bisa mengelabui orang. Ya, munafiknya sudah level dewa itu, mempengaruhi orang untuk bisa ikut kepada dia atau kasihan kepada dia, lalu tidak menganggap salah. Al-Quran berikan contoh siapa ini? Kakak-kakak Nabi Yusuf. Coba, kakak-kakak Nabi Yusuf akan ada yang jahat banget itu, yang mereka merencanakan pembunuhan kepada Nabi Yusuf. Tapi kemudian ditolak oleh salah seorang saudaranya, jangan dibunuh, tapi kita buang saja. Kisah ini indah Allah ceritakan dalam Al-Quran di surah Yusuf. Saudaranya mengatakan jangan dibunuh, udah kita buang saja. Kita buang, dibuanglah ke sumur. Nah, tapi sebelum di sumur bajunya dilepas, lalu cari binatang, dilumurilah darah itu, lalu laporlah kepada orang tuanya kalau Yusuf diterkam binatang buas. Coba, itu kakak-kakaknya bisa menangis, mempengaruhi Nabi Yakub, ayahnya. Begini loh Pak, ini adik kami, kita sedang main, lalu kemudian dia diterkam oleh binatang buas. Ini buktinya. Coba, dia bisa bersandiwara. Jadi kalau orang sudah niatnya itu sudah buruk, hatina fujurul abdi, orang yang hamba yang sudah amat sangat fujur, nakalnya sudah, kemaksiatannya sudah, itu bisa melakukan apapun dengan wajah yang tak terduga. Ya, kasus Nabi Yusuf itu keren itu. Tapi karena yang mau ditipu adalah Nabi, ayahnya sendiri. Ayahnya gimana? Bagaimanapun dia seorang anak. Apa iya anakku dusta sama diriku? Nabil. Nah, yang dilakukan oleh Nabi Yakub cuma, ya sudahlah, silakan kamu gitu. Tapi hatiku, hati ayahmu sulit untuk menerima kamu, sulit untuk menerima argumentasinya. Nangis itu. Ya, kakaknya ada Yahuda, salah satunya kayak Yahuda yang nanti kemudian menjadi Yahudi. Ya. Yakub itu putra-putranya, keluarga Yakub itu yang disebut dengan Bani Israel, Bapak Ibu. Jadi Bani Israel itu adalah keluarga Yakub. Beliau punya 12 anak, salah satunya namanya adalah Yahuda atau Yahuza. Lalu kemudian turun-turunnya kemudian jadilah Yahudi ini.
Israel itu negara. Jadi antara Bani Israel dengan Israel beda, Bapak Ibu. Jangan samakan. Kalau Bani Israel, keluarga Yakub itu tentu ada yang baik seperti Yusuf, Benyamin, ya. Namanya keluarga, selalu ada yang baik, ada yang enggak baik, biasalah. Keluarga kita juga gitu, ada anak, bapak kita punya anak 7 misalnya, enggak semuanya baik. Kadang-kadang ada satu yang nakal gitu, ada yang nakal banget, ada yang kebangetan nakalnya. Sama dengan anaknya Nabi Yakub, seperti itu. Itu Bani Israel, anak keturunan dari Nabi Yakub. Kalau Israel sebuah nation state, negara yang penduduknya boleh jadi sebagian mereka adalah Bani Israel atau orang lain yang ingin jadi warga negara. Kayak kita bisa saja, asalkan kita memenuhi syarat menjadi warga negara Israel, bisa jadi warga negara Israel. Itu bedakan. Ya, kayak kemarin ribut-ribut di Facebook, saya sempat agak repot menjelaskan agar supaya nggak keliru antara Israel laknatullah yang di bawah pimpinan Netanyahu laknatullah itu dengan Bani Israel beda. Zionis Yahudi dengan Bani Israel beda. Nah itu perlu Bapak Ibu pahami. Kalau Bani Israel ada yang baik, ya itu yang dulu pernah Gus Dur bilang, nggak semua rahib itu jahat. Betul itu, karena Quran yang bilang. Kita protes habis karena kita nggak ngerti. Ya Gus Dur lebih tahu urusan itu. Gus Dur kan pernah bilang nggak semua, semua orang rakyat pada protes-protes itu. Ya, Bani Israel nggak semuanya jahat, betul. Nggak semuanya jahat. Ada yang baik. Maka rahib Yahudi termasuk ada yang mengecam kan kemarin. Ada rahib Yahudi yang termasuk yang mengecam perbuatan Netanyahu dan Amerika laknatullah itu. Nah, jadi anak-anaknya Nabi Yakub itulah Bani Israel. Kalau Israel ada negara. Nah itu di Quran bilang kalau sudah jahat dia bisa mengelabui orang dengan tangisan, seakan-akan iya, seakan-akan benar. Analoginya sederhana ya dengan gestur lah, wajah yang melas, desa, kampungan, tapi jahatnya luar biasa. Misalnya kan, ketawa-ketawa bareng-bareng belum tentu. Jadi Nabi sudah sampaikan. Pada zaman Nabi ada nggak ikut? Ada. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik, pemimpin munafik Madinah. Coba, Nabi hancur bahkan kalah perang dalam perang Uhud. Ada orang kayak gitu, Pak. Dilalah kersane Gusti Allah, mau meninggal, anaknya disuruh datang kepada Nabi. Nak, kamu datang kepada Muhammad. Dia enggak panggil Nabi karena orang munafik. Ikut sholat bersama Nabi. Ya, munafik itu. Wa minan nasi may yaqulu amana billah wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di depan Nabi muslim, di depan Nabi iman, tapi hatinya penuh dengan dendam, hatinya penuh dengan amarah, kebencian luar biasa. Mau meninggal, anaknya betul, anaknya orang saleh. Nak, tolong datang kepada Nabi. Kalau datang ke Muhammad, ngapain? Kalau bapakmu nanti mati, mintakan seluruh surban yang dipakai oleh Muhammad itu. Takut, mintakan surban. Umar marah betul itu. Ada di sampingnya itu Sayyidina Umar. Ngapain itu? Coba, pernah mencelakakan umat Islam yang luar biasa kan? Seorang Abdullah bin Ubay bin Salul mau meninggal, minta kepada anaknya datang kepada Nabi Muhammad untuk memberikan surban. Dia bilang, nanti kalau mati, ayah mati, tolong surbannya dibungkuskan di jasad biar selamat gitu. Nabi ngasih nggak? Kasih. Coba, Nabi memberi. Umar marah, ya Rasulullah, kenapa? Kata Nabi, Umar, tenang Umar,
Abdullah bin Ubay nggak akan selamat dengan serban ini. Tidak akan selamat dengan serban ini. Kelak tetap dia ada pemimpin di neraka, kelompok munafik. Ya, dulu iya dia bisa mengelabui, dulu iya dia bisa mengelabui kita. Ketika sudah mati, akhir kayak gitu. Ya, mungkin kita masih bisa lihat, wallahu alam, ketetapan itu urusan Allah. Tapi bagaimana Kamal Atatürk ketika mati, bahkan orang mengatakan dunia pun nggak bisa nerima sampai bertahun-tahun. Dahsyat sekali. Kalau teman-teman bisa buka itu di Google, di YouTube, bagaimana Kamal Atatürk yang merubah Turki, nggak boleh azan, nggak boleh masjid. Dahsyat sekali. Jadi kemunafikan tingkat tinggi ini Bapak Ibu. Jadi Rasulullah bilang, ketika seorang hamba kemaksiatan sudah sampai tingkat dewa, itu bisa menangis untuk mengelabui orang, bisa melas gitu. Kita lihatlah kemarin misalnya ada tokoh, ya kita nggak boleh sebut nama, mantan pejabat wamen, kemudian ketika ternyata terjadi nangis-nangis, masih ingat kan? Nangis-nangis, saya enggak salah, minta agar supaya mendapatkan pengampunan, bla 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 bla. Kita enggak tahu. Ya. Jadi sanggup. Ya, ternyata Nabi sudah sampaikan betapa orang mengalami, sampai Al-Quran bicarakan tentang keluarga Nabi Yusuf seperti itu. Nangis dengan tangisan yang luar biasa, melas-melas kepada Nabi Yakub agar supaya dipercaya bahwa adiknya betul-betul dimakan serigala. Adiknya walaupun sebetulnya dia. Masya Allah. Jadi kisah dalam Al-Quran itu berulang Pak Ibu, terus akan terus. Sejarah itu selalu akan berulang, dan itu menjadi pelajaran bagi kita. Ini menghadapi orang-orang, boleh jadi kita akan berjumpa dengan orang model kayak gini, wajah, air mata, nah sulit. Itulah kenapa, nah ini rasanya Bapak Ibu, kenapa kita tidak bisa menghukum, ya, menghukum orang itu di hati, karena itu memang tetap Allah. Kamu nggak bisa melihat hati orang, tetap jadi rahasia Allah. Yang begitu itu. Ya. Ada yang melas dalam peperangan, ada. Itu sahabat Rasulullah dalam satu riwayat Usama. Di riwayat yang lain ada disebutkan sahabat yang lain. Nih, perang sedang berkecamuk, udah kalah, pedang sudah diangkat, kepala siap dipenggal lawan. Tiba-tiba dia bilang apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Turun ini pegang. Lepas. Dilihat oleh beberapa sahabat, lapor, dia melas-melas, jangan bunuh saya, jangan bunuh saya, jangan bunuh saya. Ketakutan ketika menghadapi pedang, nangis air mata dengan semuanya itu. Wah, sampai kemudian syahadat di medan perang, syahadat. Ya, tapi mungkin ya gak sabar, langsung pedang sudah diangkat, langsung cek, selesai. Sampai selesai dipanggil, dilaporkan ke Nabi, disidang. Apa tuduhannya? Dia sudah membunuh orang yang sudah bersyahadat di medan peperangan. Boleh jadi ini taktik, tapi boleh jadi ini bukan. Air mata lagi. Bagaimana memelas? Akhirnya apa? Nabi marah sama sahabat yang memenggal tadi. Dia kemudian dalam sidang itu dia membela diri. Ya Rasulullah, dia itu mengucapkan syahadat karena laporannya adalah, ya Rasul, si fulan telah membunuh orang yang sudah bersyahadat. Kaget, tapi dipanggillah dalam sidang itu. Kemudian, benarkah kamu telah ini ada laporan? Benarkah engkau sudah membunuh orang yang sudah bersyahadat?
iya ya Nabi, tapi syahadatnya untuk mengelabuiku agar supaya tidak membunuh aku, karena dalam medan peperangan sudah terdesak dia dengan segala daya upaya. Itu hanya ingin menyelamatkan dia dari kematian. Nabi justru marah. Mulai kapan kamu punya hak untuk menilai hati orang? Coba, mulai kapan? Jika nanti kamu ulangi, kisos akan berlaku. Coba, para diancam. Kalau kamu lakukan lagi, nanti kisos. Karena waktu itu belum masuk, belum tahu hukum itu. Kalau kamu ulangi lagi, nanti kamu membunuh, dibunuh. Masya Allah. Padahal nyata-nyata. Jadi kita akan ketemu dengan orang itu, dan kita nggak bisa apa-apa. Hakim yang menentukan. Maka muncullah kaidah dalam hukum, nahnu nahkumu bil-dhawahir la bis-sara'ir. Kalian itu menghukum dengan yang zahir, tidak boleh menghukum dengan yang rahasia. Sekalipun ada hadis kayak gini, tapi kita akan ketemu dengan orang kayak gini nih Bapak Ibu. Tapi kita nggak bisa. Maka kemudian Quran melarang kita untuk prasangka buruk. Ya, berprasangka buruk walaupun nyata-nyata, coba kurang nyata apa itu? Tapi tetap Nabi nggak boleh, kata Nabi, nggak boleh kamu mengatakan ini begini. Nyata-nyata Nabi katakan, nanti kelak engkau akan berjumpa dengan orang munafik dengan level tingkat dewa kayak gitu. Tapi kita nggak bisa. Tetap itu urusan Gusti Allah, hati itu. Kita akan ketemu dengan orang kayak gitu, Pak. Kita nggak bisa apa-apa. Biarkan tetap Allah. Kalau ia kemudian persoalan hukum, ya dilaporkan ke hukum. Nabi langsung tegas, jangan lakukan lagi. Tidak ada orang yang boleh ya menghukum atau menentukan itu dengan prasangka. Oh itu karena ini ya Rasulullah. Mulai kapan kamu diberikan hak oleh Allah untuk menilai hati orang? Riya, nih. Orang sedekah kemudian ditulis di papan tulis, nama ini nilainya sekian, 500.000 atau 1 juta. Apakah yang ditembak itu riya? Gimana Pak? Bu? Diumumkan sama Pak Haji Mastur. Apakah kemudian Bapak Ibu boleh, itu diumumkan itu jadi ibaratnya riya? Boleh nggak begitu? Nggak boleh Pak. Boleh nggak kita sedekah dengan terang-terangan? Disuruh sama Allah. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Coba. Fatir 29:30. Infak itu boleh secara terang-terangan, ditulis bahkan diumumkan, itu terang-terangan diumumkan sama Haji Mastur. Infak dari Bapak Haji ini, infak dari Bapak ini, infak dari Ibu ini sekian untuk kegiatan, untuk operasional masjid, untuk membantu bangunan masjid. Boleh. Kita tidak boleh mengatakan oh itu yang diumumkan itu riya. Nggak boleh Pak. Urusan apa urusan riya? Hati. Walaupun Nabi sudah jelaskan kayak gitu, kita nggak boleh mengatakan itu riya. Biarkan urusan dia dengan Allah. Kalau memang riya, ya urusan dia dengan Allah. Begitu urusan hati itu kita nggak bisa main-main. Maka Nabi bilangnya apa? Al-Quran bilangnya apa? Jauhi wajtanibu, jauhilah sifat prasangka. Nggak boleh itu prasangka buruk. Karena boleh jadi orang itu mau infak berapa ya? Maka kenapa kalau Bapak Ibu bikin acara lalu sumbangan ke RT RW itu taruh di atasnya 500.000 gitu ya Pak Henry? Kadang-kadang gitu kan ditaruh yang paling atas, yang paling banyak. Kenapa? Karena seringkali kita mau infak tuh melihat
atasnya dulu berapa. Berarti itu, apakah itu riya? Boleh jadi memang seperti itu. Saya mau ngasih berapa ini kegiatan Agustusan, saya mau ngasih berapa ini ada maulid, mau ngasih berapa ini ada Islam. Yang dilihat siapa? Yang di atas kan. Pak ini ngasih 1 juta, masa saya cuma 100.000? Coba. Jadi urusan hati sekali lagi Bapak Ibu, gak bisa. Beda nanti kalau itu sudah menjadi persoalan hukum, lalu diserahkan ke pengadilan, silahkan hakim menilai dan memutuskan. Maka jadi hakim itu berat. 3 hakim 2 masuk neraka, kata Rasulullah. 3 hakim 2 masuk neraka, kata Nabi. Nah itu beratnya. Karena kalau ia menghukum karena memutuskan hukum bukan karena kebenaran material, tapi karena hati berpihak. Jadi kemunafikan itu dahsyat sekali. Maka Quran bilang, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kelak orang munafik yang kemudian bisa mengelabui masyarakat dahsyat, yang benar jadi salah, yang benar dihukum misalnya, yang salah kemudian malah lenggang saja. Orang yang bisa mengelabui itu, kemunafikan seperti itu, tempatnya di kerak-kerak neraka, bahkan lebih dahsyat dibandingkan dengan orang musyrik, Pak, Bu. Saking jahatnya itu. Ya nanti Abdullah bin Ubay di situ, kata Nabi, Pak, pemimpin munafik itu. Saking kita nggak boleh nilai hati, ria, ya urusan dia lah. Kalau ada orang melakukan kebaikan, pamer, orang mengatakan pamer tentang kebaikan, biarkan saja. Siapa tahu ada orang yang senang, yang buruk ditinggalkan, yang baik ditiru, silakan aja. Kita tidak bisa menghukumi hati orang, Bapak Ibu. Saya ulangi, kita tidak bisa menghukumi hati orang. Yang bisa kita hukumi adalah perbuatan lahiriah. Itulah makna nahnu nahkum bil dhawahir la bis sarair. Kami hanya bisa menghukum yang sifatnya zahir, lahir, batinnya tidak. Nah, ini tentang bagaimana kemunafikan tingkat dewa, pengelabuan. Orang punya kemampuan untuk mengelabui orang, bahkan hingga tangisan pun berlaku untuk agar supaya orang kasihan, tangisan pun berlaku untuk agar supaya dia berpihak kepada dia. Maka kemudian mungkin muncullah ada istilah tangis apa, Pak Bidin? Air mata. Oh, pinter, air mata buaya. Ahlinya dia. Air mata buaya, kata Pak Bidin. Ya memang itu berlaku. Ya, kalau Nabi sampaikan kan pasti benar. Air mata itu bisa menjadi air mata buaya yang tujuan untuk mengelabui orang. Jika sudah tingkat tinggi itu kan, wah, bisa saja ia lakukan seperti itu. Nah, saya akan sambung satu hadis. Ini pas waktu suruh tambah 10 menit, Pak, untuk sholat. Jangan pas waktu. Kalau pas tulu itu justru haram sholat, Pak. Ini saya tegaskan ya. Jadi pas tulu itu nggak boleh. Belum ada matahari. Pas tulu itu malah dilarang sama Nabi. Di antara haram sholat itu satu, pada saat matahari terbit, terbenam, istiwa, saat kemudian istiwa, habis sholat subuh dan habis sholat asar. Walaupun nanti habis sholat asar ada riwayat lain cara khusus. Nah, jangan sholat suruh-suruh itu pas nih jamnya, misalnya jam 50 atau 52 di sini, jangan itu langsung sholat, nggak boleh. Jadi tunggu 10 menit baru. Karena Nabi itu sholatnya suruh itu setelah matahari naik sepenggala lah, dikit lah. Itu yang disebut dengan awal masuk sholat duha. Oke, kenapa diharamkan? Nabi tidak suka tasyabbuh.
Nabi mengajarkan kepada kita agar supaya tidak sabuh. Dulu ada orang-orang yang menyembah matahari. Ketika matahari naik, mereka menyembah. Ya, orang-orang Jepang itu kan suka, karena dia agama Shinto yang menyembah matahari. Nah, Nabi enggak suka. Maka ketika pas suruh persis, jangan dulu sholat. Itu tasyabuh namanya, menyerupai para penyembah matahari, sehingga disuruh entar lagi. Oke, saya bacakan satu hadis ini menarik. Ya, nanti penjelasannya insya Allah di bulan depan. Tapi saya jelaskan singkat. Hadis ke-82, hadis dari Imam Ad-Dailami. Rasulullah SAW bersabda, mari dengarkan dengan iman Bapak Ibu. Idza tarakal 'abdu ad-du'a lil walidain fa innahu yanqati'u 'anhu rizqu. Bagi bapak ibu yang masih punya orang tua, apabila seseorang meninggalkan doa, mendoakan kepada orang tua, jika seseorang sudah tidak mau lagi mendoakan orang tua, fa innahu yanqati'u 'anhu rizqu, maka Allah putuskan rizkinya. Jadi kewajiban kita sebagai anak itu mendoakan orang tua. Kalau bapak ibu sudah enggak mau doain orang tua, alamat rezeki bapak ibu hancur, Pak. Jangan bilang saya. Nabi bilang, kalau bapak ibu sudah enggak mau doain, lupa sama orang tua sudah meninggal nih Pak, Bu, lupa sama orang tua, enggak mau doa. Rabbi filli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, minimal itu. Lupa enggak mau doain, yang qati'u rizki, kata Nabi, Allah akan putuskan, pasti sengsara, Pak. Pasti sengsara. Jadi ukuran nikmat, ukuran rezeki itu hubungan kita dengan orang tua. Saya punya sahabat, Pak, dekat. Mungkin sebagian kita kenal, tapi saya enggak sebut nama. Sulit sekali ekonomi. Gajinya Pak, Bu, pernah gajinya lebih besar dari saya. Istrinya, suami istri kerja dengan gaji 2 digit. Karena dia ngomong sama saya. Tapi sulit sekali. Habis. Mau bayar kontrakan, pinjam, sampai ke saya. Sampai sekarang pun masih punya utang sama saya. Kenapa? Ngobrol, saya tanya kenapa? Coba sekarang jujur saya tanya, masih punya orang tua? Ada. Orang tua sudah meninggal. Terus mertua, saya tanya, hubunganmu dengan mertua gimana? Ya itu Pak Ustaz, sudah ada 5 tahun lebih nggak pernah. Nah, 5 tahun lebih nggak pernah kontak, nggak pernah. Ini yang membuat rezekimu rusak. Tegas Bapak Ibu, Nabi yang ngomong. Itulah kenapa saya termasuk yang mengkampanyekan pulang kampung. Kalau orang masih punya anak, masih punya orang tua. Betul Pak. Setiap Ramadan kan saya selalu kampanye, yang masih punya orang tua pulang kampung. Jangan mikir rezeki. Justru rezeki kita itu di doa orang tua. Ya, di Kostantan ini pernah saya sampaikan orang kolonel, saya nggak sebut nama. Awalnya nggak mau pulang, kemudian pulang. Alhamdulillah saya sampaikan di mimbar ini. Tadi ngobrol, enggak Pak Ustaz gini. Pulang Pak, pulang Pak. Akhirnya pulang, Masya Allah. Setelah pulang sampai ke Jakarta, dia nemuin saya, terima kasih Ustaz, saya kemarin jadi pulang. Kenapa? Kalau saya nggak pulang, ibu saya sedang sakit dan situ kemudian dia meninggal. Aku bisa melaksikan ibu meninggal, menguburkan. Nabi Pak, rizki, urusan rizki. Jadi sampai saya bilang sama teman tadi, nggak selesai hubunganmu dengan orang tuamu, nggak bakalan beres rizkimu. Masih ada benci, masih ada, nggak sekat itu. Nabi sampai bersumpah 3 kali, demi Allah, celaka. Siapa yang memutuskan cinta dengan orang tua, celaka dia. Tidak mungkin Allah ridho kepada hamba yang memutuskan. Kalau ia memutuskan cinta dengan orang tua, berarti memutuskan cinta denganku, kata Allah. Gimana kita akan menapak kaki di bumi Allah kalau kita tidak dicintai oleh Allah gara-gara kita tidak nyambung dengan ayah ibu kita?
Nah ini Bapak Ibu, jangan pernah berhenti kalau ingin rezeki kita lancar, walaupun tak harus kaya. Ya, sekali lagi, walaupun tak harus kaya, tapi paling tidak enggak susah lah. Tetaplah doakan. Sampai ada seorang habib, seorang ulama mengatakan, kalau engkau doa setiap waktu 3 kali, Rabbighfirli wa liwalidayya 3 kali, itu pun belum dikatakan sebagai anak yang soleh. Paling enggak 5-7 kali. Ya, saya sejak kecil, insya Allah sejak di pondok pesantren itu, insya Allah paling enggak 7-11 doain. Cuma doa yang diajarkan sejak TK kan, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira, bisalat. Kalau enggak ada doa yang lain waktu karena kita sibuk, ya cuma doa itu. Ya, selain salawat tentu saja habis Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhum kama. Maka setiap doa kan harus banyak. Rabbana ighfir lana wa liwalidina. Tadi juga kita baca 2 kali malam. Ini hadisnya Pak. Siapa yang meninggalkan doa kepada orang tuanya, fanqati'u anhu rizki, kata Nabi, terputus rizkinya. Nah, ibu perlu sampaikan, bapak perlu sampaikan kepada anak, jangan lupa doain kami ya nak. Bukan untuk ibu bapak saja, tapi untuk dia. Saya bilang juga, saya itu sama anak-anak cuma minta 3 Pak, 4 lah. 1, jangan lupakan sholat nak. 2, Al-Quran. 3, sholawat. Yang keempat, doain ayah. Bukan untuk saya saja, tapi untuk dia. Kalau ia lupa doain orang tua, rizkinya terputus. Nah itu yang pesan harus nyambung. Dakwah ini harus nyambung, bukan hanya saya, tapi sampaikan juga kepada anak-anak. Ya, kita menghibah nggak apa-apalah, nak, doain ya nak. Nanti kalau bapak ibu meninggal, jangan lupa sambung doa. Nggak apa-apa, karena bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi juga untuk kepentingan dia. Karena Nabi yang bilang, kalau kamu lupa doa, terputus rezekimu. Di sosial orang punya hutang, ya pesan untuk diri saya, untuk kita semuanya, kalau hutang bayarlah. Ya, jangan senang hutang tapi nggak senang bayar. Ada kayak gitu Mas Bro, yang suka hutang tapi nggak suka bayar. Sedang terjadi Pak. Melas-melas gitu. Pokoknya nangis-nangis. Ya itu hadisnya. Nangis-nangis saya nggak punya, tapi ikut tur gitu kan. Ikut tur bayar 300.000, ikut tur, tapi di WA-nya sedang makan-makan di kampung kecil gitu ya. Padahal utang 100.000 aja nggak bisa bayar misalnya, tapi nangis-nangis ya. Pesannya apa sebenarnya? Yaitu membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah. Harusnya gimana? Harusnya senang utangnya senang bayar. Harusnya begitu. Sampai Nabi itu bilang, ini bolak-balik saya sampaikan, orang yang punya utang itu tertahan sesoleh apapun Bapak Ibu. Sampai orang yang mati syahid pun, orang mati di medan perang, itu kalau dia punya utang dan belum ada yang mau membayarkan, nggak bisa masuk surga. Apalagi cuma kita sholat di Masjid At-Taqwa, bukan siapa-siapa. Ini sahabat Nabi ikut perang di medan peperangan melawan orang kafir, mati tapi punya utang, tertahan bainas sama wal ard. Nggak bisa itu. Jadi hati-hati betul dengan hutang. Sampai Nabi kan riwayatnya nggak mau nyolatin jenazah sampai ada yang menanggung. Ada jenazah datang ke Masjid At-Taqwa ini, kalau ini Masjid Nabawi misalnya, tanya, siapa dia? Fulan bin Fulan ya Rasulullah. Adakah dia punya hutang? Iya ya Rasulullah. Diam aja Nabi. Langsung Nabi pergi, langsung angkat tangan. Saat riwayat mengatakan Sayyidina Ali, ya Rasulullah, hutangnya menjadi tanggunganku. Nabi baru balik sholat. Sedasat itu Pak, orang yang punya utang tapi nggak mau bayar. Nabi aja nggak mau nyolatin. Bukan berarti nanti kalau bapak ibu ada jenazah di At-Taqwa ini, dia punya utang terus kamu ibu nggak nyolatin, bapak mau nyolatin, jangan. Ya, bukan berarti kemudian kita bubar aja. Kenapa? Ini jenazah punya utang, nggak ada yang bayar.
lalu kita balik aja semua. Enggak. Nabi sedang menunjukkan kepada kita betapa seriusnya persoalan hutang ini. Itu maksudnya, betapa seriusnya persoalan hutang itu harus dibayar, dan itu harus kita dakwahkan. Jangan orang senang utang tapi kalau ditagih lari-lari. Sama dengan kalau bapak itu utang sama pinjol-pinjol itu, walaupun renten, serisikonya pinjam sama renten, sudah dibilang nggak boleh, didatangi nanti pesan sama tetangga, kalau ditanya bilang nggak ada ya, dosa murakab, dosanya double pak. Sudah nyakitin orang datang, sudah bohong, sudah cara pinjamnya dengan renten dosa, kemudian berbohong juga dosa, jadi double dosanya. Ya, kan banyak sekali itu di masyarakat kita. Dia orang kerja, bahwa dia dosa karena kerja di lembaga-lembaga renten, iya. Nah, dia menjalankan tugas dari bosnya, tagih, tapi ketika ditagih pesan sama anaknya, ntar kalau ada yang datang ini bilang ya, mama nggak ada, ayah nggak ada. Dosa nggak? Iya dosa. Bohong juga, sudah terjebak keterangan rentenir, dusta lagi. Ya. Kemudian yang kedua, nah ini kita harus lihat keadaan kita, Mas Supri dan semuanya. Apakah kita meninggalkan orang itu jika kita tidak sanggup menguasai dia? Tinggalkan, Mas Supri. Kalau posisi Mas Supri, bapak ibu dengan saya nggak bakal bisa mempengaruhi orang ini. Mau saya ngomongin apa dia jawab, kan ada orang kayak gitu, ngeyelan gitu, dikasih ngeyel, tinggalkan, itu pesannya. Tapi kalau kita nasihat kita bisa masuk, jangan tinggalkan. Nabi nggak meninggalkan, karena Nabi punya power, dia tahu walaupun Nabi dicaci maki, dihina kayak apapun, nggak akan tinggalkan, tetap Nabi, karena posisi Nabi sebagai qudwa, sebagai contoh teladan menghadapi orang kayak gini, caranya bagaimana. Nabi tidak memilih untuk meninggalkan, ya. Nabi tahu posisi dia, saya lebih kuat nanti disokong sama Allah. Nah, kepada kita harus mengukur. Ketika kita tidak sanggup, ini orang ngeyel banget, mau logika pakai apa sudah selalu lo ngomong, kan ada orang kayak gitu. Tapi kan ada orang kayak gitu. Ya udah, orang kayak gitu nggak ada gunanya, Mas Supri, tinggalin aja. Tapi kalau dia bilang saya nggak tahu, minta pendapat ya, minta mungkin masukan, nah baru jangan tinggalkan orang kayak itu. Jangan tinggalkan orang itu yang butuh. Tapi kalau kita bisa ngelihat ini orang nggak bakal ikut dengan nasihat kayak apapun, karena sudah merasa lebih pintar. Ada kan orang kayak itu, merasa lebih pintar, merasa lebih punya jabatan lebih tinggi. Lu mah anak kemarin ngasih nasihat. Yang kayak gitu itu pesannya tinggalkan. Clear ya, Mas Bri? Jadi kita lihat posisi kita. Begitu yang dijadikan Nabi. Tinggalkan jika nasihatmu sudah nggak ada gunanya lagi, karena dia merasa lebih tinggi, terus tapi ya itulah bahasa orang rasional, tapi kabut, bantah saja, nggak pernah mendengarin. Ada model kayak gitu. Nah, yang kayak gitu tuh disuruh ninggalin sama Nabi. Termasuk kalau kita ketemu dengan orang yang membicarakan keburukan orang. Nah, penting nih Mas Bri dan semuanya. Kita ada di majelis, lalu ada orang sedang meriung memberikan keburukan orang. Jika kita tidak bisa masuk untuk memperbaiki, tinggalkan. Itu majlis yang buruk. Tapi kalau kita datang, langsung bisa, udahlah, jangan bicarakan keburukan orang. Sama dengan kita kenduren, di tengahnya ada jasad teman kita, kita sedang makan. Itu Quran. Ketika kita kenduren, bukan ingkung yang kita makan, tapi mayat teman kita. Kalau kita bisa ngomong gitu, tapi kan nggak semua orang punya kemampuan. Nggak enak. Nah, jika menjumpai kelompok seperti itu dan kita nggak sanggup memberikan nasihat, ada halakoh, ada komunitas lalu ngomongin keburukan orang, kata Nabi, tinggalin. Tapi kalau kita bisa masuk memberikan kebaikan, sebaiknya jangan tinggalkan.